Sudah lama saya tidak membuat konten tentang sepak bola Indonesia. Memang beberapa waktu yang lalu saya ada membuat konten tentang beberapa klub yang merayakan hari ulang tahunnya. Tapi teman-teman, saya kira mulai hari ini saya akan lebih aktif lagi untuk membuat konten tentang persiapan dari klub-klub yang akan bertanding kembali di Liga 1 tahun 2020. Yes, Liga 1 tahun 2020 rencananya akan bergulir kembali mulai bulan Oktober. Jadi klub-klub nih sekarang ini sedang intensif nih mempersiapkan ya para pemainnya agar mulai mengembalikan kondisi fisik mereka, mulai mengembalikan sentuhan-sentuhan mereka ya dalam permainan sepak bola. Dan perkembangan menarik yang terjadi yaitu dari beberapa klub ada perubahan dari materi pemain mereka. Ada pemain asing yang tidak ingin melanjutkan karirnya, ada juga beberapa pemain yang memilih untuk pindah ke klub di Liga 2. Ada juga pelatih yang mengundurkan diri dan pindah ke klub lain. Ada juga pelatih yang kabarnya diberhentikan oleh klubnya. Dan itu adalah hal yang normal dalam dunia sepak bola. Apalagi dalam keadaan yang abnormal seperti saat ini. Kita tahu kan, situasi dan kondisi saat ini yaitu pandemi di dunia. Oke? Saya tidak perlu juga menyebutkan nama virusnya. Kita semua tahu. Alright? Bahkan saya muak mendengarkan nama virus tersebut. Ya kenapa? Kondisinya jadi tidak menentukan kan bagi kita semua. Bukan hanya dari urusan olahraga, tapi juga dari urusan kegiatan-kegiatan kita lain. Ya, apakah dari pekerjaan kita dan aktivitas-aktivitas lainnya. Tapi yang terpenting di video ini, saya ingin membahas tentang persiapan klub-klub. Ya, mereka bersiap secara serius. Tapi karena memang begitu banyak perubahan yang terjadi, tentu ini juga akan menyulitkan mereka untuk membangun chemistry di antara para pemain. Selain juga perubahan yang terjadi dari materi pemain, juga kita tahu tadi yang saya sebutkan bahwa break kan sebelumnya, dan breaknya juga cukup lama, lewat dari 4 atau 5 bulan. Ini tidak akan mudah bagi para pemain untuk kembali ke fitness level mereka seperti sebelumnya. Ibaratnya mesin yang sudah dingin cukup lama, ingin kita panaskan kembali tentu membutuhkan waktu dan proses. Ya, jadi ini persiapannya melebihi seperti pre-season. Atau pada saat kompetisi sudah berhenti tapi ingin dilanjutkan kembali, itu beda. Mungkin breaknya itu kan 2-3 bulan, ini lebih dari 4 bulan. Jadi ini adalah waktu yang menyulitkan sebetulnya bagi semua klub. Tapi biar bagaimanapun saya melihat persiapan mereka serius. Nah, saya ingin berbicara terlebih dahulu tentang persiapan dari Persib Bandung. Karena di tengah begitu banyak perubahan yang terjadi di klub-klub lain, atau di beberapa klub lain, justru di Persib Bandung, saya mengikuti perkembangan ini, mereka sudah full team. Oke, mereka sudah menjalani latihan mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka juga sudah menjalani internal game yang saya memang melihat dari update di sosial media mereka dan juga di YouTube, ya, begitu intensif update mereka, dimana saya juga membuat catatan sendiri bagaimana para pemain yang bermain di internal game tersebut terlihat begitu cepat ya bisa beradaptasi dengan situasi permainan one on one pada saat mereka berhadapan satu sama lainnya, striker dengan back ataupun back dengan striker, mencoba menghalangi striker mencetak gol. Dan sisi positifnya bahwa para pemain asing Persib Bandung ini semua kembali atau tetap stay di klub mereka. Omid Nazari, Wander Luiz, Castillion, Nick Kuipers, betul kan, mereka akan tetap membela Persib Bandung di lanjutan Liga 1 tahun 2020. Pada awalnya saya juga ragu apakah ini Luiz dan Castillion akan kembali atau tidak, plus Omid Nazari. Tapi ternyata mereka semua balik. Dan dari sesi latihan yang mereka jalani yang sempat saya melihat cuplikannya, terlihat semua pemain Persib, apakah itu yang asing ataupun yang memang yang lokal, ini ekstra serius mempersiapkan diri mereka. Dan saya kira inilah mungkin sebuah bentuk komitmen yang mereka coba berikan kepada klub dan juga kepada supporter dari Persib Bandung, bahwa mereka betul-betul komit ya untuk berjuang bagi klub dan juga coba untuk mempersembahkan yang terbaik ya sesuai dengan kemampuan mereka yang mereka miliki. Dan saya kira mereka akan betul-betul all out dalam lanjutan Liga 1 2020 nanti. Tentu dengan klub-klub lainnya juga sama. Tapi itu yang tadi saya fokuskan, bahwa Persib ini sudah full team.
Mereka tidak kesulitan untuk mempersiapkan tim karena semua pemain kembali. Bahkan ada Beckham Putra yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan timnas U19 sekarang sudah kembali, tapi memang kondisi kesehatan yang menurun membuat ia harus terlebih dahulu masuk ke rumah sakit mendapatkan perawatan. Berbicara tentang Beckham Putra, saya kira ia adalah salah satu pemain yang akan diorbitkan oleh coach Robert Rene Alberts. Usianya masih muda dan kita tahu ada ketentuan atau regulasi dari PT LIB yang mengharuskan klub-klub juga memberikan menit bermain bagi para pemain yang usianya di bawah 20 tahun. Sehingga ada juga 3 pemain ya dari diklat Persib Bandung yang dipromosikan ke tim senior yang juga tentunya nanti akan diberikan kesempatan oleh coach Robert Rene Alberts. Dan saya kira peraturan dari PT LIB atau PSSI ini yang mengharuskan klub-klub juga memberikan peluang kepada pemain-pemain yang berada di bawah usia 20 tahun juga merupakan bentuk komitmen dari mereka untuk bisa melakukan regenerasi pemain. Memang ini diperlukan, ya, pemain-pemain lokal yang usianya masih muda perlu diberikan kesempatan bermain di klub dalam level senior. Yes, sehingga kita juga bisa mendapatkan pemain-pemain baru di kelompok usia yang lebih rendah lagi. Terus apalagi yang kira-kira akan dilakukan oleh coach Robert Rene Alberts? Saya kira tentu ia akan fokus untuk bisa membuat tim ini kembali permainannya seperti sebelum break. Persib bisa meraih 3 kali kemenangan dan 2 striker Persib di depan inilah yang menjadi salah satu kekuatan mereka. Memang 2 striker ini mencetak banyak gol. Tapi saya melihat itu hanya salah satu kekuatan dari Persib. Karena kekuatan lainnya ini berada di lini pertahanan. Banyak pemain yang berada di lini pertahanan yang bisa dimanfaatkan oleh coach Robert Rene Alberts. Memang sebelum break kita tahu adalah Igbo Nevo dan juga Nick Kuipers. Oleh karena itu Persib kan tidak kemasukan lebih dari 1 gol dalam 1 pertandingan. Ada clean sheet di game pertama melawan Persela Lamongan, right? Yang mereka menang dengan skor 3-0. Kenapa saya lihat ke kanan? Karena ada catatan saya. Wajar dong saya buat catatan ya. Jadi saya berbicara sesuai dengan data dan fakta. Terus coach Robert Rene Alberts juga yang baru saja ya menjalani operasi jantung. Ini luar biasa sosok yang satu ini. Seharusnya ia juga mendapatkan istirahat yang cukup ya. Tapi ia turun untuk bisa mengikuti sesi latihan dari timnya. Ia juga terlihat memberikan briefing kepada para pemain dengan begitu intensif. Dan sepertinya nih dia betul-betul ingin Persib bisa meraih sukses di musim ini. Ya nanti bagaimana kita lihatlah persiapan mereka di atas lapangan. Karena ini kan masih dalam tahap persiapan menjelang mereka bermain kembali. Dari internal game juga sebuah catatan yang menarik bahwa dari 2 internal game, yaitu biru melawan hijau dan juga abu-abu melawan biru, ya, Wander Luiz di klub di sisi mana atau warna mana yang dia membela, ia selalu mencetak gol. Hat-trick di game pertama dan mencetak 2 gol di game kedua. Artinya Wander Luiz ini bisa tetap menjadi andalan bagi Persib Bandung dalam urusan mencetak gol dan sepertinya ia akan lebih semangat lagi dalam lanjutan Liga 1 tahun 2020. Yes, why not? Ya, ini adalah peluangnya untuk menjadi top scorer di Liga 1. Yaitu kompetisi yang baru saja ia partisipasi. Sebelumnya kita tahu ia bermain di Liga Vietnam. So, apa yang kira-kira menjadi target dari Persib Bandung? Ya, saya kira tetap seperti semula ya, yaitu untuk menjadi juara. Selain juga klub-klub lain yang sudah saya kategorikan sebagai calon juara. Namun saya kira juga kali ini tidak akan mudah bagi Persib Bandung. Walaupun ada sentralisasi wilayah kompetisi, yaitu akan bermain hanya di Pulau Jawa saja. Tapi klub-klub lain juga sekarang dengan adanya peraturan bahwa tanpa degradasi, mereka juga akan bermain all out, teman-teman. Apa yang dikhawatirkan? Mereka tetap akan bermain all out karena mereka ingin meraih 3 poin, ingin meraih kemenangan agar memiliki peluang menjadi juara. Ya kan? Yang selalu dibicarakan adalah tidak ada degradasi, tidak seru. Salah. Justru akan seru dalam urusan merebut juara atau gelar juara. Karena semua tim akan all out. Mereka tidak akan memikirkan akan degradasi jika kalah terus-menerus. Artinya mereka ini akan all out, coba meraih kemenangan dalam setiap game. Ini adalah kompetisi resmi, bukan non-resmi. Jadi siapapun yang menjadi juara ini akan tercatat ya namanya sebagai salah satu tim yang pernah menjadi juara
di Liga Indonesia, yakni Liga 1 yang sekarang sudah dilabeli Liga 1. Dengan kemungkinan level persaingan yang sengit untuk merebut juara, berarti logically atau secara logis setiap pertandingan akan berjalan menarik, teman-teman. Dan bagi Persib Bandung, dengan sekarang mereka sudah full tim, pelatih masih sama, tentunya fokusnya masih sama, yaitu untuk menjadi juara, yang mereka perlu benar-benar menerapkan game plan yang baik dalam setiap game. Ya, walaupun ini seperti yang saya katakan tadi adalah sentralisasi wilayah kompetisi, tapi tidak bisa atau tidak boleh ada ruang untuk meremehkan tim lawan. Bukan hanya bagi Persib, tapi klub-klub lainnya juga. Karena tidak akan ada klub yang ingin melepas kesempatan untuk menjadi juara pada saat memang tidak ada sistem degradasi ke Liga 2. Oke, saya akhiri saja video saya di sini dan saya harapkan teman-teman bisa juga share video-video saya dari channel YouTube Bola Bung Binder. Liga 1 akan segera bergulir kembali dan itu adalah liga favorit saya. Saya akan lebih aktif update tentang persiapan klub-klub lain yang saya masih nunggu juga nih perkembangannya. Karena yang saya melihat yang betul-betul proaktif untuk update ini adalah Persib Bandung. Dari sosial medianya dan juga dari akun-akun Persib yang juga lainnya yang sebetulnya bukan resmi, tapi update-nya ini intensif. Jadi saya bisa mendapatkan informasi-informasi yang jelas dan juga akurat. Bahkan tadi saya melihat ada cuplikan pertandingan internal game Persib Bandung di YouTube, mungkin durasinya 7 atau 8 menit, tapi saya bisa mendapatkan gambaran tentang persiapan dari Persib Bandung. Ya, kita tunggu saja nanti perkembangan dari klub-klub lain, dan saya harap teman-teman juga terus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari segi protokol kesehatan, karena kita semua memang harus waspada. Tidak perlu takut, tapi kita semua harus waspada dan saling menjaga satu sama lainnya. No hate, only football. Salam sepak bola.